Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reo Semeri Budiansyah, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Yadika Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMK Yadika Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 12 akuntansi dengan materi pokok ketentuan pernikahan yang tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk dipimpin oleh Ketua Kelas Rifki. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan kecintaan kita terhadap tanah air, maka kita nyanyikan lagu wajib nasional. Silakan untuk dipimpin oleh Selfie. Hiduplah Indonesia Raya tua. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya anak-anak, supaya belajar kita ada kenyamanan, silahkan rapihkan mejanya, ya, dan kalian coba buang sampah apabila ada di sekitar kalian. Ya, Bapak cek kehadirannya untuk pertemuan hari ini. Azelia, Hadiroh. Imelia, Hadiroh, Pak. Sofia. Hadiroh. Ya, baik, pelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang pernikahan dalam Islam. Ini kita masih melanjutkan di pembelajaran sebelumnya. Temanya kita belajar tentang pernikahan yang tidak sah dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Maka kalian harus tahu dulu di sini kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Antaranya tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan rasa percaya diri. Peserta didik mampu menunjukkan sikap bersatu dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan tanggung jawab. Mengamati gambar, mengidentifikasi masalah, diskusi. Peserta didik mampu menganalisis ketentuan pernikahan yang tidak sah dalam pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik. Yang selanjutnya, melalui tayangan PPT dan video peserta didik mampu mengevaluasi hukum pernikahan sesuai undang-undang pernikahan di Indonesia dengan baik. Dan terakhir, yaitu dengan mengamati tayangan video, kerjasama dalam diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan paparan pernikahan tidak sah dan hukum pernikahan di Indonesia sesuai ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang harus kalian bisa.
Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat ya materi PAI itu yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Coba di antara kalian ya, siapa yang masih ingat? Saya Pak, menurut yang saya pahami, pembahasan di minggu kemarin itu mengenai talak. Talak adalah putusnya ikatan suami dan istri dalam pernikahan yang sah. Nah, talak itu terbagi menjadi dua pengertiannya. Kalau menurut bahasa, talak itu artinya melepaskan ikatan. Sedangkan kalau menurut istilah, talak itu artinya lepasnya sebuah ikatan dengan pelafalan talak. Alhamdulillah ternyata kalian masih ingat ya materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Berikan aplaus untuk kita semua. Nah, sekarang sebelum kita bahas lebih jauh lagi, coba kalian kaitkan materi yang pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, keterkaitannya bagaimana? Coba di antara kalian ada yang bisa menjawab? Saya Pak, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai pengertian talak, iddah, dan rujuk berikut ketentuannya. Semua itu sangat penting sebagai ilmu bahwasannya pernikahan merupakan ikatan yang suci dan pernikahan harus diniatkan sehidup semati atau sampai maut memisahkan. Janganlah mempermainkan pernikahan dengan mudahnya melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Apabila itu terjadi, maka pernikahan itu dikategorikan sebagai pernikahan yang tidak sah. Alhamdulillah, ternyata Siti masih ingat ya materi yang telah kita pelajari dan dikaitkan dengan materi hari ini. Berikan aplaus untuk Siti. Ya, pentingnya pernikahan di dalam syariat Islam itu sangat luar biasa. Satu, bahwa nikah itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, nikah itu merupakan ibadah. Maka kalian harus mempunyai cita-cita supaya nanti suatu saat di masa depan kalian mau melaksanakan sunnah Rasul tersebut, yaitu pernikahan. Ya, hari ini kan kita belajar tentang pernikahan yang tidak sah. Tapi satu sisi kita harus tahu juga bagaimana pernikahan yang sah. Maka di sini kalian harus bisa ya memahami, membedakan pengertian pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang tidak sah. Pak, izin bertanya, saya masih bingung bagaimana cara membedakan pernikahan yang dihukumi sah dan pernikahan yang dihukumi tidak sah. Ya, coba di antara kalian ada yang bisa menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Adinda. Saya Pak, menurut saya, menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihukumi sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Dihukumi sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat pernikahannya. Saya Pak, menurut pemahaman saya, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan mengatakan bahwa ayat 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sekarang untuk mendalami materi ketentuan pernikahan yang tidak sah ini, Bapak akan bagi 3 kelompok, ya, kelompok 1, 2, dan 3. Dan nanti kalian akan belajar dengan metode MPA. MPA itu yaitu M-nya market, ya, P-nya place, A-nya activity. Jadi marketplace activity. Kita akan belajar bagaimana dengan cara metode jual beli. Jadi setiap kelompok nanti akan ada 2 tim. Tim penjual, tim pembeli. Tim penjual nanti akan mempresentasikan hasil diskusi. Sementara tim pembeli akan membeli informasi dari kelompok lainnya. Itu kira-kira yang akan nanti praktikan di dalam pembelajaran secara
diskusi kelompok. Maka Bapak akan tayangkan di depan yaitu video mengenai pernikahan yang tidak sah. Di sana ada masalah-masalah yang perlu kalian analisis dan berikan nanti solusinya. Ya. Pernikahan beda agama yang terjadi di Kota Semarang beberapa waktu lalu jadi sorotan masyarakat di media sosial. Pernikahan beda agama tersebut juga diunggah oleh di akun TikTok @sacha_alia dengan durasi video 13 detik. Dalam video nampak sepasang pengantin tengah mengikuti prosesi pernikahan di beberapa tempat. Mempelai wanita mengenakan jilbab, dan mempelai laki-laki mengenakan jas hitam. Momen haru nikah Siri Lesti Kejora Rizky Bilar terungkap, April tahun 2021 keduanya disumpah hingga menangis. Prosesi nikah Siri Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Tangkap layar Indosiar. Berita ini kami kutip dari pikiranrakyat.com. Ya, setelah mengamati video yang telah kalian tadi saksikan, ada informasi apa? Coba, ada nggak masalahnya? Kalau ada, nanti kalian berikan tanggapannya bagaimana. Setelah mengamati video tersebut, dalam kelompok 1, masalah yang terjadi yaitu adanya pernikahan beda agama. Nah, menurut pendapat kami, pernikahan beda agama tidak sah dilakukan karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Nah, untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam video tadi, ya, kalian silakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Kalian analisis masalahnya. Nah, kalian kaitkan dengan dalil Quran ataupun hadis dan kaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1970. Ya, untuk mengerjakan tugas analisis ini Bapak bagikan LKPD. Kalian silakan nanti catat dan ikuti petunjuk yang ada di LKPD ini. Jadi gitu. Tapi aku masih bingung sih. Dalam tayangan video tadi, seorang laki-laki yang beragama Kristen dan seorang wanita beragama Islam, apakah boleh dilaksanakan pernikahannya? Kalau yang aku tahu dari video yang tadi kita lihat sama pembahasan-pembahasan sebelumnya, pernikahannya tidak sah sih, soalnya tidak memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Apakah setiap pernikahan yang dilakukan secara agama atau secara nikah siri itu dihukumi sah atau tidak? Menurut saya tergantung niat dan sebabnya. Hah? Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya nih kita niatnya tuh karena hanya ingin menutupi aib karena telah melakukan hubungan tersebut di luar pernikahan atau sampai hamil duluan di luar nikah, nah itu maka pernikahan siri tersebut itu dihukumi tidak sah. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai untuk menggunakan pembelajaran ini dengan metode MPA. Kalian kan sudah dibagi 2 tim. Tim penjual tetap di tempat presentasi, untuk tim pembeli keluar berkunjung ke kelompok lainnya untuk mendapatkan informasi dari kelompok lainnya. Silakan untuk berganti tempatnya. Setelah melihat dan menganalisis tayangan dari video tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan siri itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan kepada kantor urusan agama. Nah, tapi pernikahan siri ini tuh udah sah secara agama karena udah memenuhi unsur-unsur seperti adanya mempelai pria dan wanita, kemudian adanya 2 orang saksi, adanya wali, adanya hijab kabul, dan juga adanya mas kawin. Nah, tetapi dalam urusan agama, dalam urusan pemerintahan atau negara, perkawinan ini tuh tidak sah karena tidak adanya buku nikah dan akta nikah yang sah menurut negara. Dari analisis video yang sudah kita tonton, kelompok kami mendapatkan solusi bahwa walaupun nikah siri ini sah secara agama, tetapi tidak dihukumi tidak sah secara negara. Maka sebaiknya menikah harus dilakukan secara agama dan negara,
guna mendapatkan legalitas sebagai pasangan suami istri, dan dengan menikah secara agama dan negara lebih baik dilakukan untuk menghindari pandangan masyarakat yang menilai buruk terhadap pernikahan siri, misalnya karena hubungan terlarang, hamil duluan, dan pelecehan terhadap perempuan. Dan setelah kalian kembali lagi ke kelompok masing-masing, coba untuk khusus tim pembeli ya, kalian untuk informasikan, beritahukan kepada temanmu yang menjadi kelompok penjual. Kita akan sudah datang kelompok lain, informasikan ke kelompok lainnya sebagai ilmu yang telah kalian dapat dari kelompok lain. Jadi gimana sih tadi hasil yang kalian dapat di informasi dari kalian semua? Iya, gimana sih? Jadi informasi yang tadi kita dapat itu tentang nikah siri. Nah, nikah siri itu adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum, di mana udah nikah sesuai rukun agama dengan adanya pengantin pria dan wanita, adanya laki, adanya mas kawin, dan adanya saksi juga, itu masih belum sah di mata agama karena pernikahan itu nggak punya buku nikah dan akad nikahnya. Alhamdulillah diskusi kita sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita harus bisa menyimpulkan ya, materi yang telah kita pelajari hari ini. Coba di antara kalian siapa yang siap untuk memberikan kesimpulan? Silahkan nanti jelaskan di depan kelas ini. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu pernikahan tidak sah. Disebut pernikahan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat, seperti tidak memenuhi rukun pernikahan. Selain itu juga ada pernikahan yang rusak karena tidak memenuhi syarat pernikahan itu sendiri. Ya, dan terakhir sebelum kita tutup pembelajaran, kalian kerjakan dulu ya soal yang telah Bapak siapkan di dalam Google Form. Kita kerjakan soal proses ini supaya mengukur pembelajaran yang telah kita pelajari. Silahkan kerjakan di HP masing-masing. Bagaimana, sudah selesai mengisi prosesnya? Sudah. Berarti kita sudah selesai mempelajari materi pertemuan hari ini. Bagaimana kira-kiranya setelah kita pelajari ya dari awal sampai akhir mengenai materi pernikahan tidak sah ini? Seru ya? Alhamdulillah. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi yang baru. Materi pernikahan alhamdulillah telah selesai. Kita masuk ke materi aspek SKI mengenai sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang proses masuknya Islam ke negara kita, yaitu Indonesia. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silahkan untuk dipimpin doa terlebih dahulu ya oleh KM, yaitu Rifki. Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum.